Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota ada Aditya Wahyu, Aisyah Masyitah, Alicia Mora, Andra Armanda, Ayla Alifa, Desak Ayu, Gracia Ivana, Jihan Alia, dan Muhammad Farhan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek statistika matematika 2 kami yang dipimpin oleh Ibu Mila. Di sini kami mengambil judul proyek yaitu pengaruh tingkat pendidikan dengan angka pengangguran di Kota Malang. Untuk yang pertama yaitu latar belakang mengapa kami memilih proyek ini, yaitu karena pengangguran dan ketenagakerjaan sekarang menjadi fokus utama negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, persentase penduduk Indonesia yang tidak bekerja berkisar pada 5,86% dari keseluruhan penduduk yang ada. Salah satu faktor tingginya angka tersebut adalah kriteria pendidikan yang tinggi oleh perusahaan pencari tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah mencetuskan kebijakan program wajib belajar 12 tahun dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menekan angka pengangguran tersebut. Akan tetapi hingga saat ini program tersebut nyatanya belum mampu menuntaskan permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, angka pengangguran tersebut seperti misalnya disebabkan oleh masyarakat itu tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana keterkaitan tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran di Kota Malang. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran di Kota Malang. Oke, berikut adalah penelitian statistika menurut KBBI dan ahli. Menurut KBBI, statistika adalah metode penelitian dalam bentuk angka-angka yang diolah untuk dapat ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut ahli, yaitu Profesor Dr. Sujana, statistika adalah metode pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka. Oke, karena data yang didapat kelompok kami tidak diketahui nilai variansinya, maka kami putuskan untuk menggunakan UJT. UJT sendiri adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata dari populasi yang berdistribusi normal dengan menggunakan parameter rata-rata serta sampel yang kecil. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri distribusi T. Yang pertama ada sampel berukuran kecil, yaitu kurang dari 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dari besarnya alfa dan dari derajat bebasnya. Yang ketiga, memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan wilayah totalnya sama dengan 1. Yang keempat, derajat bebasnya ditentukan oleh jumlah dari sampelnya, yaitu N-1. Yang kelima, apabila sampel yang dimiliki semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Oke, kemudian ada fungsi pengujian distribusi T. Yang pertama, untuk menaksir interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis mengenai rata-rata pada sampel. Yang ketiga, untuk menunjukkan batas daerah penerimaan hipotesis. Yang keempat, untuk menguji apakah suatu pernyataan layak dipercaya. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Hipotesis sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo sendiri artinya lemah kebenarannya, tesis itu artinya pernyataan. Hipotesis itu merupakan suatu pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis perlu dilakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. H1. Nah, ada dua jenis pengujian hipotesis. Yang pertama adalah satu rata-rata. Dengan tingkat signifikasi alfa, hipotesisnya adalah H0 mu sama dengan mu0 versus H1 mu tidak sama dengan mu0, lalu H0 mu kurang dari sama dengan 0, mu0 versus H1 mu lebih dari mu0. Dan terakhir, H0 mu lebih dari mu0 versus H1 mu kurang dari mu0. Jika X bar dan S kuadrat merupakan mean dan variansi dari sampel acak sebesar N dari populasi normal dengan mean mu dan variansi, maka T0 sama dengan X bar min mu per S per akar N dengan derajat kebebasan sama dengan N-1. Kemudian dua rata-rata. Dengan tingkat signifikasi alfa, hipotesisnya adalah H0, mu1 min mu2 sama dengan mu0 versus H1, mu1 min mu2 tidak sama dengan mu0.
Kemudian H0, mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan mu0 versus H1, mu1 lebih dari mu2 tidak sama dengan mu0. Yang terakhir H0, mu1 min mu2 versus lebih dari sama dengan 0 versus H1, mu1 kurang dari mu2 tidak sama dengan mu0. Jika X bar dan S kuadrat adalah mean dan varians dari sampel acak yang berukuran N dari populasi normal dengan mean dan standar deviasi, maka X bar dan S kuadrat adalah variabel independen. Jenis-jenis pengujian hipotesis yang kedua adalah dua rata-rata. Yang pertama, jika terdapat dua sampel populasi dan nilai variansnya sama, maka T0 sama dengan X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2, di mana SP sama dengan akar dari S1 kuadrat N1 min 1 plus S2 kuadrat N2 min 1 per N1 plus N2 min 2, dengan derajat kebebasan sama dengan N1 plus N2 min 2. Dengan keterangan X1 bar sama dengan mean sampel kelompok 1, X2 bar sama dengan mean sampel kelompok 2, N1 sama dengan jumlah sampel kelompok 1, N2 sama dengan jumlah sampel kelompok 2, S1 sama dengan standar deviasi sampel kelompok 1, S2 sama dengan standar deviasi sampel kelompok. Ya, kemudian dilanjutkan kedua rata-rata. Yang kedua yaitu jika terdapat dua sampel populasi yang dimana nilai variansnya itu tidak sama. Nah, kita bisa lihat bahwa T0-nya itu dapat dirumuskan di mana X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari standar deviasi sampel kelompok 1 dibagi jumlah sampel kelompok 1 ditambah standar deviasi sampel kelompok 2 dibagi jumlah sampel kelompok 2. Dan pada dua rata-rata yang kedua ini juga memiliki derajat kebebasan yang kita simbolkan dengan V, di mana V itu rumusnya bisa dilihat pada slides. Next. Selanjutnya masuk ke estimasi titik, di mana estimasi titik ini akan digunakan untuk mengestimasi nilai dari parameter theta. Di mana estimator titik ini juga dapat dilakukan dengan metode momen yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika momen ke K berpusat di 0, maka ekspektasi X pangkat K itu sama dengan 1 per N dikali jumlahan dari X pangkat K, di mana K-nya itu merupakan bilangan real. Kemudian yang kedua, ketika momen K-nya berpusat di mu, yaitu ekspektasi itu sendiri dikurang mu pangkat K sama dengan 1 per N dikali jumlahan XI min X bar pangkat K. K-nya juga merupakan bilangan real. Nah, sebagai contoh, apabila diambil sampel acak berdistribusi normal dengan min dan variansinya sama dengan 2, maka ketika K-nya sama dengan 1, untuk populasi ekspektasi X pangkat 1 sama dengan ekspektasi dari X sama dengan mu, dan untuk sampelnya 1 per N dikali jumlahan dari XI sama dengan X bar. Kemudian ada estimasi interval min. Dalam kasus ini kita tidak hanya memerlukan estimasi dan pendugaan titik, tetapi juga memerlukan estimasi interval. Sehingga salah satu metode untuk memperoleh estimasi interval ini kita kenal dengan metode kuantitas pivot atau metode pivotal quantity, di mana diasumsikan X1, X2, sampai X ke N merupakan sampel acak dari suatu distribusi dengan parameter lokasi skala seperti berikut, di mana FKP-nya sama dengan 1 per theta, F0 kali X min theta 1 per theta 2. Diasumsikan theta 1 adalah mu dan theta 2 adalah sigma. Dengan mu dan sigma kuadrat tidak diketahui, maka mu topi dikurang mu per sigma topi, dan sigma topi per sigma merupakan pivotal quantities jika mu topi dan sigma topi MLE dari sigma. Karena variansi data kelompok kami tidak diketahui, maka uji T yang kami gunakan adalah T0 X bar 1 dikurang X bar 2
per akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N2, itu merupakan variabel acak berdistribusi T dengan derajat bebasnya N-1. Nah, dengan mensubstitusikan nilai tersebut untuk T pada persamaan di bawah, yaitu peluang dari min T alfa per 2 dengan derajat kebebasan kurang dari T alfa per 2 dengan derajat kebebasan sampai dengan 1 min alfa, maka diperoleh interval konfidensi untuk mu. Lalu selanjutnya ada langkah uji hipotesis. Yang pertama itu menentukan dugaan H0 dan H1. H0 di sini adalah hipotesis yang biasanya ingin ditolak. Lalu H1-nya itu adalah hipotesis alternatif yang biasanya bertolak belakang dengan H0. Lalu selanjutnya itu menentukan hipotesis yang digunakan, satu atau dua arah. Nah, untuk hipotesis dua arah itu adalah hipotesis di mana pengujiannya hipotesisnya itu belum diketahui atau biasanya itu nggak ada referensi dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk yang satu arah itu adalah hipotesis yang umumnya udah diketahui arahnya gitu. Jadi udah ada rujukan dari penelitian sebelumnya. Lalu selanjutnya itu menentukan tingkat signifikan alfa. Nah, untuk menentukan tingkat signifikan alfa ini sebenarnya bebas, tetapi semakin kecil tingkat signifikan yang kita gunakan itu, maka semakin baik juga kualitas pengujian hipotesisnya. Selanjutnya menentukan derajat bebas. Nah, lalu menentukan nilai kritis dengan cara melihat tabel nilai kritis sesuai dengan statistik uji yang digunakan. Selanjutnya menentukan nilai T hitung dengan rumus T hitung yang sesuai, lalu menentukan keputusan dan gambar, lalu menyimpulkan dengan melihat nilai kritis dan nilai hitung. Nah, berikut ini adalah wilayah kritis. Yang pertama itu ada yang dua arah, hipotesis dua arah, yang dimana sebelah kanan kirinya itu yang diarsir adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang tidak diarsir itu adalah ketika H0 diterima. Statistik uji T dua arah saat H0 ditolak itu adalah T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya itu ada satu arah sisi kanan, yang dimana sisi kanan yang diarsir itu adalah daerah di mana H0 ditolak, dan yang tidak diarsir adalah ketika H0 diterima. Untuk statistik uji T satu arah sisi kanan saat H0 ditolak itu adalah T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu yang terakhir itu ada satu arah sisi kiri, di mana di sebelah kiri itu yang diarsir, berarti sebelah kiri ya, di mana daerah itu di mana H0 ditolak, dan sebelah kanan yang tidak diarsir itu adalah ketika H0 diterima. Di mana statistik uji T satu arah sisi kiri saat H0 ditolak adalah T hitung lebih kecil dari min T tabel. Selanjutnya itu adalah sumber data. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2022, bertepatan di FMIPA UB Kota Malang dengan mengambil data berupa jumlah pengangguran di Kota Malang berdasarkan tingkat pendidikannya. Berikut adalah sumber di mana data-data kita gunakan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang sistematis, terencana, terstruktur, dan digunakan untuk menganalisa data berbentuk angka yang telah dikumpulkan sebelumnya, menggunakan teknik statistika matematika. Lalu yang kedua ada deskriptif, yaitu di mana peneliti menguji pengaruh antara variabel menggunakan distribusi T yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel. Oke, selanjutnya ada data yang telah kami kumpulkan dari website BPS Kota Malang mengenai pengangguran di Kota Malang sendiri dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Nah, di sini data yang dikumpulkan itu menunjukkan jumlah pengangguran dari tiap jenjang pendidikannya, yaitu dari jenjang SD hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini juga di tahun 2016 itu datanya tuh dapat dilihat kosong. Itu dikarenakan dari BPS-nya sendiri itu pada tahun tersebut tidak melakukan survei mengenai pengangguran, sehingga tidak ada data yang dapat disajikan. Ya, kemudian dilanjut ke analisis data.
di mana setelah kita mendapatkan data dari BPS Kota Malang, itu diperoleh data pengangguran yang terbagi menjadi ke 6 kelompok berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian dari kelompok kami itu mereduksi 6 kelompok yang ada tadi menjadi ke 2 kelompok, yaitu berdasarkan wajib belajar 12 tahun, yang terdiri dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK, dan juga ke kelompok yang kedua yaitu perguruan tinggi, perguruan tingkat lanjut yang terdiri dari akademi dan juga perguruan tinggi. Nah, selain itu juga pada tahun 2016 itu tidak digunakan karena datanya itu tidak terdapat pada tahun tersebut, seperti itu. Next. Nah, kemudian dilanjutkan ke langkah penelitian, di mana yang pertama itu kelompok kami itu menentukan ide terlebih dahulu. Pada tahap ini ditentukan masalah utama apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Lalu dibuat juga latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian ini itu dilakukan. Nah, yang kedua langkahnya yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil data mengenai jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dari jenjang SD hingga jenjang perguruan tinggi di Kota Malang dari tahun 2011 hingga tahun 2021 yang terdapat pada website BPS Kota Malang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan sampel dari data sekunder. Nah, sebelum menentukan sampel, perlu dilakukan penentuan populasi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa populasi itu merupakan seluruh data menjadi perhatian bagi peneliti. Nah, jumlah pengangguran tamatan program wajib belajar 12 tahun dan juga jumlah pengangguran tamatan pendidikan tingkat lanjut di Kota Malang itu menjadi populasi pada penelitian kami. Nah, setelah diketahui populasinya, kemudian kami menentukan sampel yang akan digunakan, di mana sampel itu sendiri merupakan bagian dari populasi yang akan digunakan pada penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian kami ini yaitu data jumlah pengangguran tamatan program wajib belajar 12 tahun dan juga jumlah pengangguran tamatan pendidikan tingkat lanjut di Kota Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Next. Ya, kemudian langkah keempat yaitu dengan melakukan analisis data. Nah, setelah diperoleh data dari website BPS Kota Malang, kemudian data itu direduksi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan wajib belajar 12 tahun dan juga berdasarkan kelompok pendidikan tingkat lanjut. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu dengan melakukan uji T. Nah, dalam melakukan uji T perlu ditentukan jumlah, rata-rata, dan juga standar deviasi dari tiap sampel yang ada, di mana selanjutnya dilakukan penentuan hipotesis awal dan juga hipotesis alternatif atau H1-nya. Selanjutnya dilakukan perhitungan T0, derajat kebebasan, serta estimasi interval dari data yang sudah ada agar nanti itu bisa menentukan hipotesis yang diterima. Dan langkah terakhir yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan. Nah, setelah diperoleh hasil dari uji T, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari uji hipotesis yang dilakukan apakah penelitian ini itu menerima H0 atau menolak H0. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian pada bagian ini kami memaparkan secara garis besar alur penelitian kami yang dimulai dari pengambilan sampel yang bersumber dari official website BPS Kota Malang. Kemudian kami melakukan reduksi data, dan setelah data tereduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan deskriptif statistika seperti jumlah, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing sampel. Selanjutnya menentukan hipotesis awal dan alternatif di mana H0-nya itu menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang, sedangkan H1-nya menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran, maka mulailah menghitung T0-nya atau uji T. Kemudian menghitung derajat bebasnya dan menghitung estimasi intervalnya juga. Oleh karena semua perhitungan telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari uji hipotesisnya. Nah, dari persamaan sebelumnya mengenai estimasi titik itu, diketahui bahwa momen ke-1 berpusat di 0 untuk populasi ialah mean mu, sedangkan untuk sampel adalah X bar.
estimasi untuk mean mu adalah mu topi, sehingga didapatkan mu topi 1 itu sama dengan X bar 1 sejumlah 25.630,7 merupakan rata-rata pengangguran dengan tingkat pendidikan wajib belajar, dan mu topi 2 sama dengan X bar 2 itu sejumlah 7.306,4 merupakan rata-rata pengangguran dengan pendidikan tingkat lanjut. Kemudian dapat dilihat dari hasil analisis data yang direduksi pada tabel sebelumnya, tingkat pendidikannya itu direduksi menjadi 2 kategori yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu wajib belajar, jadi dari jenjang SD hingga ke jenjang SMA, dan kategori pendidikan tingkat lanjut. Dan juga didapatkan hasil jumlah pengangguran setiap tahunnya berdasarkan kedua kategori tersebut seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk mencari mean dan standar deviasi dari kedua kategori ini juga bisa digunakan langsung dari Microsoft Excel, dan didapatkan hasilnya itu juga sama, yaitu dengan mean 25.630,7 untuk wajib belajar dan 7.306,4 untuk pendidikan tingkat lanjut. Dengan standar deviasinya sendiri itu 6.955,24 untuk wajib belajar dan 3.283,8 untuk pendidikan tingkat lanjut. Oke, baik, dari tabel sebelumnya, untuk sampel pertama yaitu kelompok wajib belajar 12 tahun, rata-rata yang didapat adalah 25.630,7 dan simpangan bakunya 6.955,24. Kemudian untuk sampel kedua yaitu kelompok pendidikan tingkat lanjut, rata-ratanya 7.306,4 dan simpangan bakunya 3.283,8. Selanjutnya masuk ke UJT. UJT yang digunakan adalah UJT 2 rata-rata dengan asumsi variansi berbeda. Untuk T0-nya seperti terlihat pada slide, didapatkan nilai T0 sama dengan 7,53387 dengan derajat kebebasan V sekitar 12,82. Lalu dari rumus persamaan interval, peluang min T alfa per 2 dengan derajat bebas V kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebas V sama dengan 1 min alfa dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05 dan nilai V yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu 12,82, sehingga min T 0,025 dengan derajat bebas 12,82 kurang dari T 0,025 dengan derajat bebas 12,82 diperoleh estimasi intervalnya min 2,179 kurang dari T kurang dari 2,179. Kemudian untuk memperkuat bukti, maka akan dilakukan uji hipotesis. Dengan dugaan awal H0, mu1 min mu2 sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang. Dan dugaan alternatif H1, mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang. Untuk selanjutnya bagian uji hipotesis, dari perhitungan uji T sebelumnya kita mendapatkan T hitungnya atau T0 itu sama dengan 7,53387. Serta untuk T tabelnya sendiri dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 12,82 didapatkan T tabelnya sama dengan 2,179. Maka bisa disimpulkan bahwa T0 lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesisnya tolak H0 atau terima H1. Untuk bagian selanjutnya itu pembahasan, di mana pada bagian sebelumnya kita telah melakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, di mana sebelumnya data pengangguran di Kota Malang menurut pendidikan tahun 2011 sampai 2021 yang diambil dari BPS Kota Malang direduksi menjadi 2 kelompok. Setelah melakukan analisis data atau reduksi tersebut, kita telah menghitung estimasi titik min dari 2 kelompok tersebut, yang mana masing-masing mendapatkan rata-rata 25.630,7 dan 7.306,4. Setelah melakukan estimasi titik, dilakukan uji T untuk mendapatkan nilai T hitung serta derajat kebebasan atau V, di mana masing-masing 7,53387 dan 12,82.
Setelah melakukan uji T, dilakukan juga estimasi interval dengan selang kepercayaan 95%, diperoleh estimasi interval di mana T di antara selang min 2,179 dan 2,179. Setelah melakukan estimasi interval, dilakukan juga uji hipotesis terhadap T hitung, yang di mana T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 7,53 lebih besar daripada 2,17, sehingga dari hipotesis ini, hipotesis 0 ditolak. Di mana selanjutnya, pada tingkat signifikansi 5%, sampel pengangguran di Kota Malang berdasarkan tingkat pendidikan wajib belajar dan pendidikan tingkat lanjut tahun 2011 sampai 2021 terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang, di mana kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dari hipotesis tersebut ternyata terdapat perbedaan min antara dua tingkat pendidikan tersebut, yang mana min atau rata-rata wajib belajar ternyata lebih besar daripada min yang pendidikan tingkat lanjut. Setelahnya kita juga bisa melihat bahwa hasil dari penelitian ini ternyata sejalan dengan teori human capital, bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Yang mana kita juga bisa lihat pada zaman sekarang, perusahaan sedang mencari tenaga kerja yang biasanya memiliki kriteria pendidikan yang cukup tinggi. Dan pada akhirnya dengan demikian kita bisa juga menarik sedikit korelasi pada penelitian ini, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka angka pengangguran akan semakin berkurang. Untuk bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana kami menarik kesimpulan berdasarkan analisis uji T yang telah dilakukan, terbukti bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Kota Malang. Dan untuk saran dari penelitian ini, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap agar hasil penelitian lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.